Tapi guru Ustazan ada Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh ayah dan ibu yang berusaha untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya. Kenapa? Ternyata kalau sudah terjadi mediasi, sudah bertanya kepada orang ketiga, lalu apalagi caranya agar tidak jadi bercerai? Karena sebenarnya sama-sama ingin mempertahankan rumah tangga. Maka yang pertama, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Maka senantiasalah melihat pasangan sebagai ayat-ayat Allah. Senantiasalah melihat pasangan sebagai tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pasangan kita bukan hanya dari orang tuanya, tapi kita akad itu, akdun nikah, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasangan kita adalah tanggung jawab kita nanti di akhirat. Dan dia akan menjadi yang kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka setiap kali ada niat, ada perasaan ingin berpisah, maka ketahuilah apakah itu sudah termasuk bagian daripada tanggung jawab atau malah lari daripada tanggung jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka setiap kali memandang pasangan sebagai ayat Allah yang harus dimuliakan, maka insya Allah ada perasaan ingin meredam sedikit ego yang ada di dalam diri kita. Ini bukan saya aja yang harus dimengerti. Saya memandangnya sebagai ayat-ayat Allah. Saya memandangnya sebagai tanggung jawab dari Allah. Bagaimana mungkin saya memisahkan diri dari dia, sedangkan saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan, memang dalam Islam, dalam fikih ada talak 1, talak 2 sampai talak 3. Tapi jangan sampai karena ada keringanan talak 1, talak 2, oh masih bisa rujuk ini, masih bisa rujuk ini, akhirnya mempermainkan yang namanya perceraian. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit mau pisah, ntar juga masih bisa rujuk kalau kangen, ntar juga masih bisa rujuk kalau akhirnya berdamai. Maka selalulah anggap perceraian itu adalah perceraian yang saya tidak mungkin lagi bisa memilikinya setelah saya bercerai. Selalulah anggap perceraian itu adalah talak 3 yang saya sangat berhati-hati untuk mengucapkannya. Maka ketika orang sudah sadar bahwasanya ketika saya bercerai atau saya berpisah, saya tidak akan pernah bisa bersamanya lagi, maka efek buruknya akan sangat banyak, maka dia tidak akan memudahkan, yakni mengucapkan kata talak ataupun perceraian yang diajukan oleh pihak istrinya. Maka subhanallah, pandanglah ini sebagai sesuatu yang sangat berat di mata kita dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka sebenarnya orang ketiga ataupun mediasi itu hanyalah bantuan-bantuan atau pertolongan. Namun yang paling berhak untuk mengobati dan menolong kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Allah memberikan hidayah, namun diri kita sendiri yang mampu untuk menahan, diri kita sendiri yang mampu untuk mengobati luka kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Fokus kepada kebaikan, jangan fokus kepada kekurangan pasangan. Iya, Masya Allah. Jadi kita bicara masalah tentang mediasi ini nggak selalu membuka hasil yang baik juga. Betul, ya. Baik lagi semua pada diri kita sendiri.